Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ruang kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami Bapa untuk keberadaan kami saat ini, lewat pengampunan dan penebusan-Mu atas kami, segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan sudah mengampuni. Sehingga pada malam hari ini kami berlayak di hadapan-Mu untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu sekaliannya pada malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, ibadah rumah tangga yang kami adakan ini. Biar firman Tuhan memberikan wawasan, memberikan kekuatan dan memberikan kami iman senantiasa untuk tetap teguh mengasihi Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan yang ke-11, di mana kita sebentar lagi akan memasuki masa raya Natal. Biarlah dalam kesempatan malam hari ini kita boleh kembali mempersiapkan diri kita untuk memasuki hari-hari yang sangat luar biasa, di mana kita boleh memperingati kembali hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan baca Alkitab kita pada malam hari ini di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam masa raya Natal ini kita boleh kembali mengingat bagaimana janji-janji Tuhan di masa yang lampau lewat para nabi sudah disampaikan, sudah dinubuatkan perihal kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat bagi semua manusia. Waktu itu ditujukan kepada umat pilihan Tuhan Israel secara bangsa. Mereka menanti-nantikan penyelamat. Mereka menanti-nantikan pembebas, Sang Mesias itu sendiri. Namun pada malam hari ini kita juga boleh menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Walaupun untuk kesekian kalinya kita boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus. Namun kita akan mengambil makna penting dari apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis menyerukan kedatangan Mesias. Dialah yang dinubuatkan Nabi Yesaya tentang pribadi yang berseru-seru itu. Dia membuka jalan bagi kehadiran kedatangan Mesias, jalan untuk menuju dan melihat kemuliaan Raja Damai, Sang Tunas, terang kehidupan yang sesungguhnya, Yesus Kristus Juru Selamat kita sekalian. Yang pertama kita akan melihat ya, bagaimana pada malam hari kita akan mengambil topik persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan apa? Kita lihat di dalam Alkitab kita, tentu di dalam Yesaya 40 ya sudah dikatakan di sana, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tentu ini bukan jalan biasa. Persiapkan jalan, di sana digunakan kata jalan raya ya. Ini perihal tentang hal yang rohani yang sedang bicarakan firman Tuhan. Ya, kita melihat dulu dalam konteks jalan. Ya, ada jalan kecil, jalan setapak, ya jalan yang mungkin biasa, ada jalan utama. Ini jalan raya yang dikatakan oleh firman Allah. Tentu maksud Tuhan adalah bagaimana Tuhan akan mempersiapkan keselamatan yang besar, jalan keselamatan yang luar biasa bagi manusia. Bukan jalan biasa, tapi jalan keselamatan yang sangat luar biasa. Dikatakan jalan raya bagi Allah kita, di mana Tuhan akan melawat secara luar biasa. Ya, maka ini penting sekali dipersiapkan.
Tentu apa yang dipersiapkan oleh setiap kita? Mempersiapkan kehidupan kita pada saat ini. Ya, Israel di masa yang lampau banyak yang menolak ketika Mesias datang dengan cara yang mereka mungkin sulit pahami. Mereka pikir bahwa Mesias akan lahir di sebuah kerajaan yang agung, ya, kerajaan yang termasyur. Tapi Mesias datang dalam kehinaan, dalam kesederhanaan, di sebuah kandang. Tidak banyak orang yang tahu. Jalan raya bagi Allah kita bukan jalan biasa. Jalan keselamatan yang besar. Namun yang perlu kita persiapkan adalah untuk hal yang besar inilah. Kehidupan setiap kita. Bagaimana kita, apakah sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjelang masa raya Natal ini? Apakah Natal tahun ini kita sudah siap diperbaharui kembali? Ketika Natal kita harus mengingat seberapa jauh kita sudah melangkah. Apakah kita melangkah di jalan rayanya Tuhan? Ya, di jalan raya bagi Tuhan itu. Apakah kita sudah berjalan di jalan keselamatan yang besar itu? Atau dalam setahun ini kita sudah berjalan menurut cara kita masing-masing? Tentu hanya saudara yang tahu apakah saya dan saudara berjalan di jalan Tuhan atau berjalan di jalan sendiri. Banyak hal yang kita temui ketika kita berjalan sendiri. Bukan di jalan keselamatan yang besar, jalan raya bagi Allah kita. Kita harus memiliki hati yang luas untuk kehadiran Tuhan senantiasa. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Namun semangat menantikan kelahiran Sang Yesus harus ada dalam diri kita. Hati yang lapang, hati yang luas untuk Mesias. Siapkan jalan raya di padang gurun. Ya, di hati-hati yang tandus, di hati-hati yang kering akan kasih Tuhan. Siapkan. Buka lebar-lebar kehidupan kita. Jangan mau lagi hidup di dalam kekhawatiran, kelemahan, kebimbangan, ketidakpastian. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan raya bagi Allah kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persiapan ini penting. Mempersiapkan kehidupan dalam menyambut Natal. Ya. Sebetulnya bukan Natal yang menjadi sangat penting, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya. Natalnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir. Tapi dalam memperingati ini menjadi sangat penting adalah bagaimana kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh menyambut Natal? Atau kita masa bodoh dengan Natal tahun ini? Atau kita tidak rindu lagi sudah, ya, menyambut Natal? Mari Bapak Ibu Saudara, ini harus kita renungkan. Bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita yang harus mempersiapkan. Hati-hati yang siap untuk diberkati oleh kemuliaan Tuhan. Oleh keselamatan yang besar daripada Tuhan di semua aspek hidup kita. Harus kita persiapkan. Natal tanpa dipersiapkan tidak akan berarti apa-apa. 2000 tahun yang lalu banyak orang yang tidak siap menyambut Natal. Sehingga Mesias harus lahir di sebuah kandang yang hina. Karena manusia tidak siap. Tapi Mesias harus lahir, siap atau tidak siap. Maka Mesias lahir di sebuah kandang yang kotor. Mari kita siapkan hati kita. Kehidupan kita yang sudah kotor mungkin harus dipersiapkan, dibersihkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Untuk menyambut kehadiran Tuhan. Palungan-palungan itu harus kita siapkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan di akhir tahun, di awal tahun. Sehingga dengan peristiwa Natal ini, dalam peristiwa mempersiapkan Natal ini, kita beroleh berkat rohani dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai Tuhan datang kembali. Luruskanlah jalan baginya. Mari kita harus meluruskan cara pandang kita, sudut pandang kehidupan kita, sehingga kita harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh yang dikatakan tadi di dalam Yesaya 40. Luruskanlah jalan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mempersiapkan diri penting. Mempersiapkan perayaan Natal juga penting. Namun jauh dalam kedalaman hati kita, bagaimana kita harus meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mari kita sungguh-sungguh mau memiliki hati yang betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan. Jalan yang lurus di padang belantara, di tengah kehidupan yang sangat gersang ini, di tengah kehidupan yang sangat sulit dan sukar ini,
kita harus tetap mempersiapkan jalan. Dan kita harus luruskan jalan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita, di mana Tuhan akan melawat, di mana Tuhan akan memberkati kita. Jalan kehidupan kita tidak boleh lagi berkeluk-keluk, dikatakan ya. Ayat yang keempat, Yesaya pasal 40. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Luruskan jalan. Proses dari proyeknya Tuhan ini harus kita ambil, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menutup lembah-lembah itu. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang tepat. Kita harus tutup pada tahun ini. Sehingga kita harus memiliki hati yang betul-betul lapang, lurus hanya kepada Tuhan. Gunung dan bukit harus diratakan. Kita harus kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita beroleh lawatan Tuhan. Sehingga tahun ini menjadi tahun yang sangat penting bagi setiap kita. Tahun di mana Tuhan akan memulihkan, menjadi tanah yang rata, memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Tidak lagi bukit-bukit, tidak lagi gunung-gunung yang menjulang dalam hati kita. Tapi hati kita boleh memiliki kerendahan hati. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan lagi kita mengandalkan apapun dalam hidup kita di dalam mengakhiri tahun ini, di mana kita akan masuk di masa raya Natal, di bulan yang terakhir di tahun 2023, di mana sebentar lagi kalau Tuhan berkenan, kita boleh memasuki tahun yang baru dengan janji-janji yang digenapi oleh Tuhan, dengan doa-doa yang sudah dinaikkan yang akan dijawab oleh Tuhan pada tahun mendatang. Jikalau Tuhan berkenan, maka kita sungguh-sungguh mengalami proses ini dan mengalami janji ini. Jalan yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi ada yang berliku-liku ya, atau berkeluk-keluk ya, atau yang tidak menjadi rata jalan itu. Mari kita ratakan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat menikmati Tuhan. Ayat yang kelima dari Yesaya 40. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jikalau kita mempersiapkan Natal tahun ini, dan kita mulai meluruskan hati kita dari cara-cara hidup yang tidak berkenan, dari cara-cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada begitu banyak kesedihan yang akan kita alami jikalau kita tidak mau membereskan kehidupan kita menjelang perayaan Natal ini, saudaraku. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara dan saya rindu menikmati janji Tuhan digenapi. Saudara dan saya rindu doa-doa kita didengar oleh Tuhan, dan apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan hati menyambut masa Natal dan alami serta nikmati damai Natal bersama-sama dalam kehidupan persekutuan kita. Keselamatan yang luar biasa yang akan dinyatakan pada tahun ini, dalam Natal ini, dan juga di dalam tahun yang baru yang akan kita masuki. Kiranya firman pada akhir di dalam renungan kita di bulan yang ke-11 ini, di mana kita akan bertemu kembali di dalam ibadah RKK, ibadah tengah minggu pada tahun mendatang. Dan selamat kita menyambut Natal, selamat kita mempersiapkan segala sesuatunya, dan selamat kita menikmati berkat-berkat yang akan dinyatakan lewat kemuliaan Tuhan, karena janjinya ya dan amin bagi saya dan saudara. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan malam hari ini belajar firman Tuhan. Pesan penting dalam mempersiapkan dan menyambut Natal, di mana kami harus mempersiapkan hati, dan kami juga harus meluruskan setiap kehidupan cara hidup kami, supaya apa yang kami gumuli dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan, janji-janji Tuhan dinyatakan, dan berkat-berkat Tuhan dapat kami nikmati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, dan mulai yang tertua, para lansia, janda, duda, Tuhan berkati mereka dalam kesendirian mereka. Cukupkan kebutuhan kerohanian, cukupkan kebutuhan hidup mereka, dan peliharakan mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Para suami, para istri diberkati oleh Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan dalam mengasihi Tuhan, anggur cinta kasih dalam mengasihi keluarga. Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan minum pakai, ekonomi keuangan kebendaan.
dimudahkan rezeki setiap keluarga, sehingga menyambut masa Natal ini tiada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua boleh sehat dan diberkati Tuhan. Anak-anak sebagai buah nikah, berkati pertumbuhan dari tingkat balita batita, anak-anak muda remaja dewasa, dalam pendidikan, dalam perjodohan, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan momongan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Tutup bungkus, tambah-tambahkan petobat-petobat baru dalam persekutuan kami ini Tuhan. Tahun mendatang Tuhan siapkan jiwa-jiwa untuk digembalakan. Kami percaya menyongsong kedatangan Tuhan, kami sudah dipastikan siap belajar, siap membenahi diri, dan siap hidup dalam kebenaran untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Berkati rencana Natal kami Tuhan, pada tanggal 24, 25, 31 dan tanggal 1, mari Tuhan hadir lawat di semua dengan lawatan berkat Natal. Jemaat Tuhan semua diberkati. Minggu Raya Perjamuan Kudus pada tanggal 3, kiranya untuk mengawali tahun, mengawali Natal di tahun ini Tuhan, biar Perjamuan Kudus boleh memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan, sehingga masa Natal kami semua boleh bersukacita. Cukupkan kebutuhan makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebenaran di masa Natal. Dalam menyambut Natal, panitia sudah terbentuk, Tuhan bekerja di dalam mereka, dan dana-dana yang dibutuhkan, keamanan, keselamatan, Tuhan menyediakannya. Gereja-gereja yang ada seluruh tanah air kami, di kota kami, di lingkungan kami merayakan Natal, diberikan keamanan Tuhan. Pertalian dengan masa kampanye jelang Pileg dan Pilpres, berikan keamanan di negeri kami Indonesia Tuhan, sehingga proses pemilihan nanti pada tahun mendatang pada bulan Februari boleh berjalan aman, lancar dan terkendali, dan kami memperoleh hasil yang baik, pemimpin yang baru. Masa bakti akan berakhir juga, dan berkati pemimpin kami yang ada, presiden, wakil presiden, staf menteri, kementerian yang ada, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan yang berjaga-jaga. Diberkati lo Tuhan, jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap diberitakan. Kami percaya kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kami juga, di mana Tuhan tempatkan kami. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, suci dan kudus untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Anak-anakmu yang belum kembali dari pergian dari pekerjaan, Tuhan kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Bahwa kami melewati malam hari ini ya Tuhan. Kesehatan seluruh kami yang masih dalam proses penyembuhan Tuhan sembuhkan. Malam ini kami akan beristirahat, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya. Malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat kita menyambut masa Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan beserta kita.